suara saya terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Jelas Pak, clear. Terdengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Ya, Gimana selamat kabarnya? berjumpa Sehat Pak. semua? Alhamdulillah Bu baik Uni Pak. yang sakit ya? Saya salah gitu. Ya, Iya, Pak. Saya kalau baca WA buru-buru begitu. Iya. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya kita mulai untuk perkuliahan hari ini. baik nih Pak. Di pertemuan kelima itu kita akan bicara tentang penerjemahan tujuan Hmm. Jadi, ada sasaran-sasaran gitu ya, menjadikan betul Pak. sasarannya apa gitu seperti itu, atau translating goals into apa Objektif. objektif ya, into objektif. Baik, sebelumnya mungkin saya presensi kehadiran dari perkuliahan ini. Semua join ya berarti ya, hadir ya hari ini. Hadir, baru Uni 17 aja ya ya, Pak. Uni ya, baru 17 yang Ini join ya. harusnya ada satu lagi ya Pak. Oh Betul ya, nggak? ya, saya checklist dulu aja nanti ya. Baik Pak. Ini ada Bu Uni. Untuk hari ini saya sudah kirimkan bahan buat diskusinya Bapak Ibu ya, presentasi gitu ya. Cuman sebagai pemantik saja untuk kita bisa pertajam perdalamnya. Silakan Bapak Ibu bisa dari berbagai sumber saat ini ya untuk dari ini. Lalu untuk penyampaian hasil review jurnal kelompok 4 berarti ya, atau kelompok 5 ya? Kelompok 5 Pak. Kelompok 5 dengan siapa? Dengan Nurlina, Oh, Bu Zahro, Nurlina. dengan Zahra Salsabila dan Atifatur Rahmania. Baik, bertiga ya. Ya betul Pak. Mungkin langsung saja. Baik, Baik Bapak Ibu, Bapak. kita simak ya untuk penyampaian hasil review jurnalnya. Silakan Bu Nurlina. Baik Bapak. Izin share screen dulu Bapak. Bentar. Sudah bisa terlihat teman-teman semua? Ya, sudah. Sudah, sebentar saya itu dulu. Oh, nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah siap. kita bisa berkumpul pagi ini dalam keadaan sehat semua ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Saya dan dua teman saya hari ini akan menyampaikan presentasi terkait dengan tema jurnal, yaitu Translating Goals into Objectives. Saya sebagai moderator, sekaligus pembicara yang pertama, akan menyampaikan jurnal yang berkaitan dengan tema tersebut. Hanya saja mungkin Pak dosen mohon maaf, saya mencari-cari yang berkaitan dengan tema pendidikan, tapi saya qadarullahnya susah menemu, akhirnya dengan yang umum tidak apa-apa. berbeda. Ini memang Ya, banyak kan betul, begitu Pak. ya. Iya. Betul, mohon maaf ya. Pengembangan program nih maksudnya ini soalnya. Betul Ya, Bapak, ya. seperti Oke. itu. Jadi dengan field yang berbeda gitu, bukan pendidikan. Baik, mari kita mulai saja review jurnal kita kali ini. Nama saya Nurlina, NPM saya 202474799053. Kali ini akan membawakan review dengan mereview jurnal yang berjudul, sebentar, ini ya, waduh kok nggak ada ya Pak? Sebentar, oh ini, baik. Berjudul Translating Social Sustainability Goals into Performance Measurement Practice, atau jika ke dalam bahasa Indonesia menjadi menerjemahkan tujuan keberlanjutan sosial ke dalam praktik pengukuran kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengembangan dan penggunaan praktik pengukuran kinerja berkelanjutan sosial di tingkat kota. Tujuan ini dicapai dengan menjawab pertanyaan penelitian, yakni bagaimana para aktor
atau para pelaksana kota menerjemahkan strategi keberlanjutan sosial ke dalam praktik pengukuran kinerja. Nah, desain atau metodologinya yaitu penelitian etnografi yang ekstensif dilakukan dengan fokus pada bagaimana keberlanjutan sosial, sebagaimana didefinisikan dalam visi dan strategi terkait di kota Gothenburg di Swedia, yang diterjemahkan ke dalam praktik pengukuran kinerja, serta bagaimana indikator kinerja dan alat penilaian mengalami transformasi dari waktu ke waktu dalam upaya mencapai tujuan keberlanjutan sosial. Temuan-temuan tersebut diinterpretasikan melalui konsep translation atau penjabaran dalam Actor Network Theory, or ANT. Dan dari penelitian tersebut ditemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui serangkaian proses translation tersebut, keberlanjutan sosial beserta indikator kinerja dan alat penilaian terkait mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Keberlanjutan sosial menyimpang dari definisi politik awal, sebagaimana tercantum dalam strategi, karena telah ditransformasikan oleh aktor manusia dan non-manusia yang terlibat di dalamnya. Praktek pengukuran kinerja keberlanjutan sosial kehilangan relevansinya sebagai alat pengendalian internal dan berubah menjadi sarana untuk memperoleh legitimasi eksternal. Yang selanjutnya adalah practical implication-nya atau implikasi praktisnya, yaitu alat pengukuran dan penilaian kinerja yang pada awalnya dimaksudkan untuk memantau pencapaian tujuan keberlanjutan sosial, kehilangan maknanya ketika penggunaannya lebih berorientasi pada pemenuhan formalitas daripada sebagai sarana untuk perbaikan. Dan nilai yang didapatnya adalah artikel ini menyoroti bagaimana proses translation yang mendestabilisasi konsep keberlanjutan sosial dapat memengaruhi tata kelola kota dan tujuan keberlanjutan sosial secara keseluruhan. Keterlibatan banyak aktor membuka ruang bagi terjadinya translation teoritis dan praktis yang dapat menggeser arah tindakan. Penulis dari jurnal ini yakni Daniela Argento, Sarah Brostrom, dan Giuseppe Grossi. Mari kita lanjut dengan introduction. Dihadapkan pada tantangan urbanisasi yang terus meningkat, kota-kota berupaya mendorong pembangunan berkelanjutan dengan mengejar 3 dimensi keberlanjutan, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam proses tersebut, banyak kota juga menanggapi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang tercantum dalam Agenda 2030 PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tujuan mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam penyelenggaraan layanan publik lokal. Para manajer kota mengakomodasi isu berkelanjutan dalam perencanaan strategis dan proses manajemen serta menerapkan praktik pengukuran kinerja untuk mendukung pencapaian strategi dan tujuan berkelanjutan. Melalui serangkaian translation ini, baik teoritis maupun praktis, keberlanjutan sosial serta indikator kinerja dan alat penilaiannya berkembang dari waktu ke waktu. Keberlanjutan sosial menyimpang dari definisi politik awal karena dipengaruhi oleh berbagai aktor manusia dan non-manusia yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa alat pengukuran dan penilaian kinerja keberlanjutan sosial tidak digunakan secara efektif ketika tujuannya bergeser menjadi sarana untuk menunjukkan kemajuan demi memperoleh legitimasi eksternal. Dan metodologinya, penelitian ini didasarkan pada studi etnografi yang luas dan berkelanjutan mengenai kota terbesar kedua di Swedia, yakni Gothenburg. Studi ini dimulai pada tahun 2011 dengan tujuan meneliti proses perumusan dan implementasi visi baru untuk pembangunan kota berkelanjutan. Secara keseluruhan, 50 wawancara dilakukan dengan direktur dan manajer dari tingkat manajemen, meliputi komite pengarah dan kelompok manajemen, serta pemimpin proyek dari 7 proyek pada tingkat operasional. Wawancara berlangsung antara 30 menit hingga 3 jam. Dilakukan di kantor responden, direkam, dan ditranskripsi secara verbatim.
Periode wawancara berlangsung antara tahun 2014 hingga 2020. Selain wawancara, dilakukan pula observasi selama 206 jam terhadap pertemuan komite pengarah dan kelompok manajemen. Dalam pertemuan ini, pengukuran kinerja seringkali menjadi agenda diskusi utama. Dengan mengikuti pendekatan induktif, temuan-temuan tersebut diinterpretasikan menggunakan kerangka teori ANT dengan fokus pada konsep translation atau penjabaran tersebut. Dan hasil setelah diskusinya adalah sebagai berikut. Implementasi visi dan strategi keberlanjutan di Gothenburg dimulai dengan pembentukan organisasi kolaboratif diversity yang bertanggung jawab pada berbagai tingkat hierarki. Struktur ini membentuk rantai penerjemahan sosial yang panjang di tingkat manajemen. Terjadi apa yang disebut penerjemahan teoritis, menciptakan dokumen seperti instruksi, panduan, dan peta jalan. Namun, dokumen ini tidak efektif sebagai alat pengendalian bagi tingkat proyek, or loose coupling intra-level harusnya ya, maaf salah tulis. Sebaliknya, dokumen ini lebih digunakan untuk negosiasi politik dan pelaporan eksternal, bukan untuk pengarahan internal. Di tingkat operasional, pemimpin proyek melakukan penerjemahan praktis, menyesuaikan makna keberlanjutan sosial agar sesuai dengan kondisi proyek mereka. Akibatnya, makna keberlanjutan sosial semakin kabur dan sulit diukur. Indikator berubah-ubah sehingga laporan kinerja tidak lagi akurat atau sebanding antar proyek. Dengan demikian, keberlanjutan sosial hilang dalam penerjemahannya, karena maknanya bergeser dari niat awal menjadi simbolis dan formal semata. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa penerjemahan atau translation konsep berkelanjutan sosial di kota Gothenburg berlangsung melalui rantai proses yang panjang dan kompleks. Awalnya, visi dan strategi kota menekankan inklusivitas dan keterlibatan warga. Namun, makna keberlanjutan sosial berubah seiring diterjemahkannya oleh berbagai aktor, baik di tingkat manajerial maupun proyek, dan melalui beragam dokumen serta alat ukur kinerja. Indikator kinerja yang dikembangkan tidak selalu mampu mencerminkan kemajuan nyata karena digunakan lebih sebagai sarana menunjukkan kemajuan kepada pihak eksternal daripada alat pengendali internal. Akibatnya, tujuan keberlanjutan sosial kehilangan makna substantif dan menjadi sekedar formalitas administratif saja. Penelitian ini menegaskan bahwa desentralisasi tanggung jawab tanpa koordinasi dan arahan yang kuat mengakibatkan terjadinya kehilangan makna atau loss in translation dalam penerapan keberlanjutan sosial. Untuk mewujudkan keberlanjutan sosial secara efektif, diperlukan kepemimpinan yang kuat, koordinasi antar lembaga, serta pemahaman bersama mengenai tujuan dan indikator kinerja yang digunakan. Mungkin itu saja review jurnal dari saya. Sekarang akan dilanjutkan dengan pembicara yang kedua, yakni Miss Zahro. Silahkan Miss Zahro. Ya, baik. Thank you, Miss Lina. Boleh di stop dulu share screen-nya, Miss Lina? Sorry, Miss, sebentar. Sudah, silakan. Baik, terima kasih, Miss Lina. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Miss. Sudah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Saya Zahra Salsabila dengan NPM 2024747908. Pada pagi hari ini saya akan mereview jurnal berjudul Course Goals, Competencies, and Instructional Objectives. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai abstrak jurnal ini. Jadi, artikel ini berfokus pada bagaimana cara menyusun
instructional objective atau tujuan pembelajaran yang efektif dalam pendidikan kedokteran hewan. Meskipun penelitian ini dilakukan pada Fakultas Kedokteran Hewan, insya Allah untuk resultnya, hasilnya bisa dipergunakan dalam dunia pendidikan mana saja. Penulis menjelaskan perbedaan antara tiga konsep penting, yaitu course goals atau tujuan umum mata kuliah, lalu kompetensis atau kemampuan profesional yang harus dikuasai, dan instructional objektif yang merupakan langkah-langkah spesifik untuk mencapai kompetensi tersebut. Selain itu, artikel ini juga memaparkan komponen utama dalam penulisan instruksional objektif, termasuk paduan dalam memilih kata kerja yang sesuai agar tujuan pembelajaran menjadi jelas dan terukur. Dan di akhir, penulis menawarkan kerangka evaluasi untuk menilai apakah tujuan pembelajaran yang ditulis sudah efektif, spesifik, dan realistis. Jadi secara keseluruhan, artikel ini berfungsi untuk sebagai panduan praktis bagi dosen dalam merancang tujuan pembelajaran yang lebih sistematis dan berorientasi pada hasil belajar siswa. Pada bagian pendahuluan atau introduction, penulis menjelaskan bahwa meskipun dosen biasanya sudah mengetahui apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran, mahasiswa seringkali belum memahami bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, diperlukan instruksional objektif atau tujuan pembelajaran yang ditulis dengan jelas, agar tujuan ini membantu mahasiswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mempersiapkan diri dengan tepat. Penulisan ini bertujuan tidak hanya meningkatkan hasil belajar mahasiswa, tetapi juga membantu mereka lebih siap menghadapi kompetensi klinis di tahap selanjutnya. Selain itu, tujuan pembelajaran juga berperan penting dalam perencanaan kurikulum karena membantu dosen dan pengelola program memastikan bahwa materi di setiap mata kuliah saling terhubung, baik secara horizontal yaitu antar mata kuliah pada tahun yang sama maupun secara vertikal yaitu antar tahun pertama hingga tahun akhir pembelajaran. Pada bagian metodologi, artikel ini tidak menggunakan penelitian empiris atau seperti survei atau eksperimen. Jadi penulis menggunakan pendekatan konseptual dan deskriptif. Jadi artikel ini menyajikan panduan teoritis tentang bagaimana menyusun instruksional objektif secara sistematis. Beberapa model utama yang digunakan antara lain ada 3 komponen dari Meagher, yaitu perilaku akhir atau terminal behavior, kondisi pelaksanaan atau condition, dan standar kinerja atau performance standar. Selain itu, ada juga model ABCD dan 5 komponen Gange, serta penggunaan taksonomi Bloom dan revisi dari Anderson and Cardwell untuk menentukan kata kerja aktif yang sesuai pada tingkat kognitif. Untuk menilai kualitas tujuan pembelajaran, penulis menggunakan kriteria SMART atau spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely. Jadi metodologi dalam artikel ini berfokus pada pengembangan kerangka teoritis dan paduan praktis agar dosen dapat menulis tujuan pembelajaran yang efektif dan terukur. Oke, dalam hasilnya, yang pertama, dalam penyusunan instruksional objektif terdapat 3 komponen penting atau utama yang dijelaskan oleh Meagher. Yang pertama adalah terminal behavior, yaitu perilaku atau kemampuan yang dapat diamati dari mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran. Jadi, bukan sekedar memahami atau mengetahui, tetapi perilaku nyata yang bisa dinilai. Contohnya adalah kemampuan mahasiswa dalam memilih alat yang benar atau menjelaskan mekanisme suatu proses. Nah, ini adalah contoh bahwa perilaku yang bisa diamati. Lalu, yang kedua
adalah condition of performance atau kondisi di mana mahasiswa harus menunjukkan kemampuan tersebut. Contohnya, ketika mahasiswa diminta menganalisis hasil ronsen dan memberikan diagnosis, berarti menunjukkan kemampuannya untuk diuji dalam situasi yang nyata atau disimulasikan. Dan yang terakhir adalah performance standar atau standar kinerja atau tingkat keberhasilan yang diharapkan. Ini biasanya berupa jumlah kesalahan yang diperbolehkan atau tingkat ketepatan atau jumlah keberhasilan tertentu. Contohnya, mahasiswa harus mampu melakukan 2 dari 3 prosedur klinis secara benar. Jadi ketiga komponen tadi, terminal behavior, terus juga condition of performance, dan performance standar adalah untuk memastikan pembelajaran itu spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil belajar mahasiswa, bukan pada aktivitas pengajar saja. Lalu, ini adalah tabel revisi Anderson dan Cardwell untuk dalam menentukan kata kerja aktif sesuai tingkat kognitifnya. Selanjutnya adalah discussion atau pembahasan. Jadi penulis menekankan manfaat luas dari penulisan instruksional objektif. Dengan adanya tujuan yang jelas, mahasiswa dapat memahami ekspektasi dosen dan mempersiapkan diri lebih baik. Untuk para dosennya, instruksional objektif mempermudah perencanaan materi, strategi pembelajaran, dan penyusunan evaluasi. Sementara itu, untuk pihak administrasi atau pihak sekolah seperti dalam lembaga akreditasi, tujuan pembelajaran ini berguna untuk memetakan kurikulum, menilai integrasi antar mata kuliah, dan mengevaluasi capaian pembelajaran program studi. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Artikel ini menegaskan bahwa instruksional objektif bukan sekedar formalitas administrasi, tetapi merupakan fondasi utama dalam proses pembelajaran yang efektif. Dengan menulis tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur, dosen dapat membantu mahasiswa memahami ekspektasi, mempersiapkan diri lebih baik, dan mencapai hasil belajar yang diharapkan. Selain itu, instruksional objektif juga berfungsi sebagai alat penting untuk integrasi kurikulum, baik antar mata kuliah maupun antar tahun studi. Dan tujuan-tujuan ini juga dapat digunakan untuk merancang ujian, menilai capaian pembelajaran, dan memenuhi standar akreditasi. Inti dari pembahasan artikel ini adalah penulisan instruksional objektif yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang lebih transparan, terarah, dan berdampak pada peningkatan kompetensi mahasiswa. Sekian review jurnal dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Miss Nia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Ya. Oke, untuk presentasi saya akan review artikel tentang mengembangkan kurikulum dan tugas untuk pengajaran membaca. Artikel ini adalah karya Belum muncul, Miss. Miss Nia, mohon maaf belum Belum muncul. muncul. Oke. Ngapain, Ampun? Udah? Belum, Miss. Nah, baru muncul. Oke, maaf. Oke. Artikel ini adalah karya dari Ella Wulandari dengan judul Developing Curriculum and Text for Teaching Reading. Artikel ini beliau adalah seorang dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Sumbernya
Sumber dari jurnal ini adalah Journal of English and Education volume 6 nomor 2 di tahun 2012. Oke. Abstrak dari artikel ini adalah jadi penulis mengusulkan desain kurikulum yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu berorientasi keterampilan dan berorientasi pada proses atau wacana. Tujuannya bukan hanya tapi juga memahami struktur terhadap membaca sebagai wawasan. Kurikulum ini menekankan desain tugas serta evaluasi pembelajaran. Mulanya foreign language utama untuk terpapar bahasa target karena bahan bacaan mudah ditemukan. Namun, mahasiswa menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan dalam struktur bahasa dan perbedaan budaya teks. Oleh karena itu, pengajaran membaca harus membantu siswa mengembangkan strategi membaca agar mereka dapat memahami makna global sekaligus detail teks. Penelitian ini dilakukan di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta pada mata kuliah Reading 2, tepatnya dengan fokus penelitian pada memperkuat keterampilan membaca yang cepat. Mahasiswa tingkat menengah B1 16 pertemuan dalam 100 menit. Setiap pertemuan. Oke, landasan teori yang digunakan cukup kuat. Pertama, strategi top down dan bottom up dari Sitkelmusia dan Osteen yang digunakan untuk menyeimbangkan proses memahami teks dari konteks dan dari detail bahasa. Maksudnya yaitu memahami konteks ide utama dan genre teks. Yang maksud dari bottom up yaitu memahami kata, tata bahasa, dan detail informasi. Kedua, kerangka dari kasa dan transfer stamp. Tahun 1992, pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan sikap. Ini dipakai untuk mengembangkan pengetahuan dan kesadaran keterampilan dari setiap mahasiswa. Yang terakhir didukung oleh Graves tahun 2000 dan Brown 1994 tentang pembelajaran kognitif dan efektif, memadukan unsur kognitif linguistik dan afektif dalam pembelajaran membaca. Metodologi deskripsi kurikulum Reading 2 memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengembangkan kemampuan memahami teks dan strategi membaca. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran membaca sebagai proses aktif. Dan yang ketiga, membangun sikap positif terhadap kegiatan membaca. Dengan sasaran pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat mengenali ciri-ciri dari berbagai jenis teks, menggunakan strategi membaca yang sesuai, dan mentransfer keterampilan membaca ke keterampilan bahasa lainnya seperti berbicara dan menulis. Metodologi dasar teori kurikulum ini menggunakan pendekatan berbasis genre dan berbasis keterampilan. Artinya teks ini dilihat sebagai satuan makna dan latihan membaca difokuskan pada berbagai sumber keterampilan seperti skimming, scanning, dan inferensi. Berdasarkan Vygotsky dan De Keyser atau skill acquisition theory menjadi dasar bahwa latihan berulang dan mengubah pengetahuan relatif menjadi keterampilan otomatis. Guru berperan sebagai fasilitator untuk mendorong interaksi dan otonomi belajar siswa atau mahasiswa. Beliau juga membuat desain tugas seperti salah satunya inovasi utama dalam artikel ini adalah penggunaan teknik dictogloss atau rekonstruksi teks atau paraphrase yang pernah kita latihan sebelumnya mungkin ya di mata kuliah writing.
Ditoplus menggabungkan sistem kegiatan membaca dan menulis untuk meningkatkan pemahaman teks dan penggunaan kosakata. Prosesnya meliputi 4 tahap, yaitu persiapan, membaca, rekonstruksi tes, serta analisis dan koreksi. Contohnya, menggunakan teks recon, the X-Files, dengan fokus pada kata kerja, bentuk lampau, dan struktur teks recon. Contoh kegiatannya, uh, yang dalam prakteknya kegiatan dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, membaca. Mahasiswa menebak isi teks berdasarkan pengetahuan awal. Selanjutnya, membaca utama, yaitu membaca teks sambil menandai kata kerja penting. Yang selanjutnya rekonstruksi, mereka menulis ulang teks dengan kata-kata sendiri. Yang terakhir pasca membaca, mahasiswa menganalisis hasil tulisan dan membandingkan dengan teks asli. Yang terakhir refleksi, dilakukan melalui diskusi dan penilaian teman sebaya. Proses ini menumbuhkan kesadaran wacana dan otonomi belajar. Dari hasil dan implikasinya, penerapan DJ atau Doklos menunjukkan peningkatan dalam penguasaan kosakata serta kesadaran struktur wacana. Mahasiswa belajar menggabungkan strategi top down dan bottom up, misalnya memahami konteks lalu meneliti struktur bahasa. Selain itu, kegiatan kolaboratif membantu membangun motivasi intrinsik dan kemandirian belajar. Guru juga lebih mudah memantau perkembangan siswa secara individual. Dari hasil kesimpulannya, secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa pengajaran membaca sebaiknya mengintegrasi teori dan praktik. Kurikulum yang baik tidak hanya berfokus pada keterampilan membaca, tetapi juga pada pemahaman wacana dan konteks budaya. Melalui pendekatan ini, membaca menjadi proses yang aktif, reflektif, dan bermakna, membantu mahasiswa menjadi pembaca dan calon guru bahasa yang lebih kompeten. Demikian hasil review artikel ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan semua. Mungkin itu saja review jurnal dari kelompok kami. Mohon maaf untuk pasti review kami jauh dari sempurna ya. Mohon maaf Pak dosen. Dan terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 5 ya telah menyampaikan hasil review jurnalnya. Bertema tadi adalah penerjemahan tujuan menjadi sasaran. Ada 3 artikel tadi ya. Betul, Pak. Yang pertama tadi adalah disampaikan oleh Bu Nurlina ya. Betul, Pak. Bu Nurlina ini judulnya adalah Translating Social Sustainable Goals into Performance, Sharing Practices, atau menerjemahkan tujuan keberlanjutan sosial ke dalam praktik pengukuran kinerja. Nampaknya memang ini adalah salah satu kompetensi manajerial dalam pengembangan program Bapak Ibu ya, di bagaimana untuk mengawali sebuah program itu dimulai dengan penerjemahan tujuannya gitu ya. Penerjemahan tujuannya apa sih, sasaran-sasaran yang akan dicapai gitu dari tujuan tersebut. Nah, seperti itu Bapak ya. Ini dari artikel yang disampaikan Bu Nurlina tadi adalah tujuannya peneliti untuk menyelidiki pengembangan dan penggunaan praktek pengukuran kinerja berkelanjutan sosial di tingkat kota. Nah, ini diharapkan bahwa tujuan ini dicapai dengan menjawab pertanyaan penelitian, gitu ya. Nah, bagaimana para aktor kota ini menerjemahkan strategi keberlanjutan sosial ke dalam praktek pengukuran kinerja dengan metodenya tadi ya, menggunakan penelitian etnografi ya,
yang ekstensif dilakukan dengan fokus pada bagaimana keberlanjutan sosial ini bisa eh, didefinisikan ya. Nah, ini adalah contoh yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita kalau kita bisa merefleksikannya ke dalam pengembangan program kurikulum gitu ya, atau program pembelajaran yang akan kita buat. Tahapan yang paling awal tentunya adalah penetapan tujuan gitu kan. Kita mungkin pernah kenal ya, ada backward design ya. Jadi dalam pembelajaran itu diawali dengan apa sih yang mau dicapai gitu kan, tujuannya itu apa gitu ya. Baru tahapan berikutnya adalah bagaimana mengetahui bahwa tujuan itu eh, sudah tercapai gitu ya. Jadi ada indikator-indikator sebagai cara bagaimana mengaksesnya gitu ya. Mengaksesmennya itu seperti apa. Sehingga setelah kita tahu bahwa tujuan apa dan cara untuk mengetahui tujuan itu sudah ada, maka kita terpikirkan gitu. Bagaimana cara mencapainya kan begitu, seperti itu. Jadi itulah salah satu model ya. Lalu yang kedua, artikelnya adalah judulnya Course Goals, Competencies, and Instructional Objective disampaikan oleh Ujah Rosa Sabila tadi ya. Nah ini ada penjelasan di abstraknya adalah menjelaskan cara menyusun instructional objective untuk kurikulum kedokteran. Nah ini ya, tampaknya kalau di luar konten gitu ya, yang kita lihat adalah bagaimana prosesnya gitu kan. Ini kan kurikulum kedokteran kan gitu ya. Tapi kita lihatnya bagaimana merefleksikan kurikulum bahasa kan begitu ya, bisa seperti itu ya. Jadi menguraikan perbedaan antara course goal, kompetensis, dan juga instructional objective. Jadi capaiannya gitu kan, kompetensinya apa, dan juga sasaran pembelajarannya ke mana gitu kan, seperti itu. Jadi tahapannya yang sama gitu, tahapannya kan pembelajarannya itu sasarannya kemana gitu, seperti itu. Lalu komponen utamanya adalah dari instructional objective dan cara memilih kata yang tepat untuk sasaran tersebut. Dan di sini adalah menawarkan kerangka evaluasi untuk menilai kualitas instruksional secara objektif. Instruksional objektif. Nah, itu tampaknya tidak jauh ya pemahaman kita dari apa yang 3 langkah back design gitu ya. Jadi tujuan, kemudian model pengukuran pencapaiannya seperti apa, baru pada prosesnya kan, seperti itu. Jadi itu ya. Dan yang ketiga ini disampaikan oleh Bu Nia tadi ya, Bu Tifatur Nia. Nah, ini adalah juga mirip ini ya. Ini adalah artikel bertujuan untuk mengusulkan desain kurikulum dan tugas membaca bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Sini mencakup analisis kebutuhan, tujuan, isi, desain, dan juga tugas dan evaluasi pembelajaran. Ini adalah tahapan-tahapan yang memang merupakan proses kunci dari pengembangan kurikulum. Lalu menggabungkan pendekatan berorientasi pada keterampilan dan proses wacana. Mungkin penguatannya memang kalau pembelajaran bahasa kan dari 4 kompetensi itu yang ditekankan ya, sehingga lebih pada keterampilannya, kemampuan menulis, kemampuan membaca, kemampuan mendengar, dan kemampuan berbicara gitu, seperti itu. Jadi keterampilan itu yang diarahkan gitu. Jadi di sini adalah membangun kemampuan membaca, pemahaman struktur teks, dan juga sikap positif terhadap membaca, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, itu tadi ya, kita telah menyimak dari 3 artikel tadi, menarik untuk bisa kita diskusikan. Namun sebelum ke diskusi, saya sampaikan dulu materi hari ini ya, Bapak Ibu ya. Nanti baru kita diskusi. Silakan, Pak.
Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Jadi judulnya adalah ini ya, translating goals into objective. Jadi menerjemahkan tujuan terhadap sasaran-sasaran ya dari proses pengembangan kurikulum tentunya ya dalam konteks kita hari ini. Nah, di sini saya awali dari pendefinisian Bapak Ibu ya. Definisian apa sih yang dimaksud dengan penerjemahan dari tujuan menjadi sasaran itu gitu ya. Ini merupakan langkah ya, merupakan langkah-langkah yang harus gitu ya, harus ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan pengembangan melalui penerjemahan tujuan. Jadi sebuah proses gitu ya, sebuah proses gitu ya. Dan ini tujuan ini menjadi sasaran yang melibatkan penguraian tujuan menjadi langkah-langkah tersebut gitu ya. Nah, ini biasanya menggunakan model SMART ya. Ada spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Nah, di sini proses ini menciptakan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan tersebut. Memastikan gitu ya, memastikan kemajuan dilacak dan hasil ini didefinisikan dengan jelas. Definisinya seperti ini, Bapak Ibu ya. Lalu kita bicara tujuan tadi kan atau goals itu ya. Tujuan itu adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Nah, misalkan tujuan itu adalah ditetapkannya dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Ini dalam pengembangan program gitu ya, kejelasan dari sebuah lembaga itu kita mengenal dengan visi dan misinya gitu ya. Apa sih yang mau dicapai? Cita-cita besar apa dari lembaga tersebut gitu ya. Visi itu seperti itu. Visi itu sebaiknya adalah sesuatu yang memang tinggi gitu ya. Sesuatu ya hal yang memang harapan utama dari seluruh stakeholder dari lembaga untuk mencapainya. Misalkan untuk yang Unindra itu kan menjadi excellent teaching ya, excellent teaching di tahun 2029. Nah, pasti ketika itu sudah tercapai, visinya akan berubah lagi kan? Kan sudah tercapai gitu seperti itu. Nah, visi ini akan dikembangkan terus. Jadi ketika di 2029 itu visi sudah tercapai, maka harus ada penerjemahan ulang gitu ya. Penerjemahan ulang terhadap tujuan gitu, seperti itu. Nah, tujuannya tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif gitu ya. Akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin ditinggalkan. 29 itu apa yang mau dicapai oleh Unindra begitu ya. Tadi yang mau dicapai adalah menjadi excellent teaching gitu ya. Jadi pembelajaran yang unggul. Seperti itu. Lalu tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Jadi di situ tujuan itu akan terurai gitu ya. Diterjemahkan, diuraikan, dirumuskan sebagai sasaran gitu. Sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi tersebut. Nah, lalu sasarannya sendiri gitu ya. Nah, sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata. Realnya tuh apa gitu ya. Oleh institusi dalam rumusan yang lebih spesifik. Spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Nah, jadi tahapannya mungkin ini tahapannya itu jadi jelas gitu ya. Nah, langkahnya kriterianya adalah ada spesifik itu adalah khusus gitu ya, spesifik, terukur, bukan terukut itu, terukur dan dapat dinilai measurable. Kemudian bisa dicapai atau attainable. Dipastikan bahwa sasaran tersebut bisa dicapai, enggak sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin yang memang realistis dapat dicapai gitu. Dan juga berorientasi pada hasil riset oriented. Dan dapat dicapai pada kurun waktu yang tertentu yang sudah ditentukan. Jadi kapan gitu ya itu akan tercapai seperti ini. Jadi ini model SMART gitu. Specific, measurable,
attainable, result oriented, dan juga time. Nah, bagaimana tujuan dengan sasaran itu ya? Jadi tujuan ini merupakan pernyataan yang luas, umum, dan orientasi jangka panjang. Dan ini biasanya menjelaskan misi atau akhir dari pembelajaran, tidak langsung terukur gitu kan. Nah, seperti itu. Boleh kita ya sebagai pengajar, sebagai pimpinan lembaga atau misalnya kepala sekolah, mungkin kita bisa ya bisa menjelaskan sebuah visi kita tuh apa gitu ya. Kalau guru, visi guru itu apa untuk pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Boleh kita mulai melakukan itu gitu ya dalam sebuah program pembelajaran kita. Nah, lalu dari visi itu dari ada tujuan itu adalah diterjemahkan dari dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai, objektifnya apa gitu ya. Dan ini objektifnya adalah pernyataan yang spesifik, terukur, dan berorientasi jangka pendek. Jadi tahapan gitu. Kalau tujuan itu lebih luas gitu kan. Kalau sasaran itu adalah bagian-bagian tahapan yang akan mencapai tujuan itu. Jadi ini menjelaskan langkah-langkah atau hasil yang diharapkan. Selalu dapat diukur dan diamati. Nah, tercapainya tentunya ya. Sini misalkan kalau tujuan itu contohnya ada siswa dapat berkomunikasi dengan efektif dalam bahasa Inggris. Ini tujuannya nih ya. Berarti visi kita adalah siswa mampu berkomunikasi setelah menyelesaikan pembelajaran sendiri. Nah, sasarannya adalah siswa dapat memperkenalkan diri dan keluarga menggunakan frase sederhana. Nah, ini kan tahap awal. Mungkin nanti ada sasaran apa gitu ya. Selain memperkenalkan diri, siswa dapat menceritakan latar belakang gitu. Misalkan seperti itu. Jadi perbedaannya begitu ya antara tujuan dengan sasaran. Nah, ini maksud langkah SMART seperti apa gitu ya. Tadi kita disebutkan adalah spesifik. Nah, spesifiknya adalah tentukan dengan jelas apa yang ingin dicapai. Jelas gitu, spesifik itu real gitu ya. Misalkan tentukan bahwa siswa mengerti atau bisa menggunakan frase sederhana bahasa Inggris gitu seperti itu ya. Jadi spesifik itu. Kemudian measurable, tetapkan metrik yang dapat diukur untuk melacak kemajuan. Jadi perkembangannya dapat diukur gitu ya. Kemampuan siswa itu sampai di mana gitu. Kemudian attainable, tetapkan sasaran realistis yang dapat dipenuhi secara realistis. Jadi sasarannya itu adalah nyata, memang nggak sesuatu, bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Mungkin siswa itu akan mencapai itu. Lalu pastikan tujuan atau result orientednya adalah pastikan tujuan itu selaras dengan tujuan keseluruhan dan berkontribusi pada keberhasilannya. Jadi orientasinya adalah ketercapaian dari sasaran tersebut. Dan ini lebih ke time bound ini adalah tetapkan tenggat waktu atau kerangka waktu untuk mencapai setiap sasaran dari tujuan itu. Jadi ada waktunya sampai kapan gitu, seperti itu, pencapaiannya itu gitu ya. Jadi selain terukur juga akan terikat waktu, sekapan dia akan menyelesaikan itu. Ini adalah langkah SMART. Lalu kerangka kerja yang efektif untuk perumuskan sasaran yang berkualitas adalah langkah SMART tadi ya, dijelaskan spesifik ada terfokus pada satu hal atau pada keterampilan. Lalu pertanyaan pemandunya apa yang ingin dicapai secara spesifik. Jadi ketika kita menjawab ini, maka akan dihasilkan sebuah sasaran yang spesifik seperti itu. Lalu measurable, terukur, kriteria yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Bagaimana kita tahu sasaran sudah tercapai? Jadi indikatornya ini.
ada indikator ketercapaian itu bagaimana seperti itu untuk mengetahui bahwa itu sudah tercapai gitu. Lalu yang ketiga adalah achievable ya. Dapat dicapai, realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Jadi berdasarkan keadaan gitu ya, ketersediaan daya dukungnya ada gitu ya. Apakah sasaran ini realistis untuk dicapai? Nyata enggak gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu berdasarkan latar belakangnya. Lalu relevan, ini kontribusi pada tujuan kurikulum secara keseluruhan sesuai yang sesuai apakah sasaran ini relevan dengan tujuan besar. Jadi apakah ini bagian dari tahapan untuk pencapaian ketujuan besarnya itu kan seperti itu. Lalu time bomb-nya adalah berbatas waktu, memiliki tenggat waktu yang jelas. Kapan sasaran itu akan dicapai? Jadi jelas seperti itu. Ini adalah contohnya ya, contohnya. Spesifik itu misalkan siswa dapat mengidentifikasi tokoh, latar dan alur cerita dalam pendek. Spesifik kan gitu ya, seperti itu. Lalu measurable-nya adalah siswa mampu menjawab dengan benar minimal 8 dari 10 pertanyaan tentang detail cerita yang dibaca. Jadi terukur gitu ya. Kalau siswa itu sampai mencapai nilai minimal 8 mencapai 8 ya, mampu menjawab 8 pertanyaan, maka artinya adalah sudah terukur seperti itu. Beberapa siswa membaca cerita pendek yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Jadi sesuatu yang bisa dicapai seperti itu. Dan relevan adalah sasaran ini mendukung tujuan kurikulum untuk meningkatkan pemahaman membaca fiksi. Jadi salah satu bagian yang mendukung terhadap tujuan besarnya itu. Dan waktunya adalah setelah. Jadi ada timingnya ya seperti itu. Nah, kita tadi bagaimana sih mengetahuinya gitu ya bahwa sasaran itu sudah tercapai. Nah, ini ada indikator dari sasaran. Jadi indikatornya adalah tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Nah, jadi tingkat keberhasilan sampai mana misalkan kan tidak bahwa berhasil itu tidak harus 100 tingkat ketercapaiannya ada. Misalkan tadi 8 dari 10 gitu. Nah, setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat pencapaiannya, targetnya masing-masing apa gitu ya. Dan juga indikator adalah sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategi. Nah, strateginya adalah cara. Dengan strategi apa? Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Jadi penguraian untuk mencapai sasaran itu langkahnya apa gitu. Ini disebutkan sebagai strategi. Lalu kebijakannya adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang bertanggung jawab gitu, yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi institusi. Jadi dalam pencapaian itu kebijakan apa gitu ya yang harus dilakukan atau yang harus ada gitu ya untuk bisa mendorong dan juga menjadi pedoman untuk pencapaian itu. Dan terakhir ini Bapak Ibu ya program. Nah ini jadi jadilah sebuah program. Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa lembaga ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Jadi kegiatan yang sistematis itulah ya yang mungkin menjadi sebuah daftar gitu ya, daftar kegiatan program itu kan di dalam kurun waktu tahun akademik gitu ya apa gitu ya. Dan itu menjadi sebuah sasaran
untuk pencapaian 5 tahun misalkan seperti itu, program-program itu. Nah itu Bapak Ibu ya, sebagai tambahan pemantik untuk perkuliahan kita. Mari kita diskusikan, silakan mungkin ada yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan atau mungkin sharing pengalaman bagaimana yang biasa dilakukan sebuah program. Nah, biasanya kan yang merumuskan ini adalah stakeholder ya. Biasa kalau misalkan kalau akreditasi ini ada yang hal-hal yang begini nih, ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Silakan ada yang mau menyampaikan tanggapannya. Mungkin Pak Tuhu atau Pak Arif yang pengalaman di kepala sekolah gitu ya. Nah, dalam proses perumusan visi misi misalkan gitu ya, punya pengalaman bagaimana untuk menurunkan atau menjabarkan atau menerjemahkan kita bahasanya di sini ya, sasaran-sasaran yang harus dilakukan gitu ya untuk mencapai tujuan tadi. Silakan atau dari pemateri tadi yang menyampaikan hasil review jurnalnya boleh ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Arif, silakan Pak Arif. Izin Pak Dokter, Ya, silakan. mohon arahan masukan. Sekolah saya di SMP Negeri 34 Kota Bekasi merupakan sekolah inklusif di mana latar belakang peserta didik kami beraneka ragam. Ada yang high, low, middle, low, bahkan ada yang berkebutuhan khusus atau istimewa, anak-anak istimewa. Nah, untuk merumuskan kurikulum tentang belakang peserta didik kami. Terkait hal tersebut, apa yang harus kami perhatikan dalam pembentukan visi misi dan kurikulum yang Atau memang keterbukaan dari sekolahnya sendiri itu Pak Arif ya, untuk bisa menerima anak berkebutuhan khusus tersebut gitu ya. Mungkin bisa mengacu dari UNESCO itu kan ada Education for All Pak Arif ya. Iya Pak Dokter, mohon maaf rumah Iya. saya mendadak mati lampu. Iya, iya, iya. Oke, makanya nge-freeze tadi itu. Jadi gitu tadi ya, sekolahnya ini adalah negeri berarti ya, negeri itu kan memang ada semacam kewajiban untuk menerima anak berkebutuhan khusus ya Pak ya. Minimal berapa persen Iya. itu? Ya betul Pak. Minimal berapa, 5% apa 10% ya? Kalau di SPMB kemarin sih tidak ada, tetapi karena mereka zonasi atau Ya. mereka apa namanya memiliki afirmasi persyaratan-persyaratan dua itu kita nggak bisa menolaknya. Demikian Pak Dokter. Ya, ya. Baik, jadi artinya kan ini adalah keterbukaan dari sekolah untuk menerima seluruh siswa gitu ya, seluruh siswa, sehingga ini sekolahnya ada inklusi. Nah, tentunya dalam merumuskan visinya adalah mengarah pada bagaimana sekolah ini lebih bersifat terbuka gitu Pak ya, lebih bersifat pemahamannya terhadap pendidikan untuk semua kan begitu Pak ya, seperti itu.
Kalau yang sekarang visinya apa? Visinya Yang sudah ada itu. sekarang membentuk eh, siswa yang hebat. Membentuk siswa yang hebat. Hebatnya itu merupakan akronim dari Akronim dari. Ya, humanis, edukatif, beriman bertakwa, aktif, tangguh. ya. Nah, itu ya. Jadi mencapai itu, tapi tampaknya mungkin harus ada time bond-nya nih yang belum ada, Pak ya. Kapan Oh itu gitu. akan dicapai kan begitu seperti mungkin itu bisa bisa ditambahkan tuh ya. Tapi nanti kan kan biasanya perumusan visi itu kan harus ada sebuah proses ya Pak ya. Harus Betul. ada proses mungkin bisa bisa mengundang seluruh stakeholder dalam perumusan visi ini gitu ya seperti. Nah, kalau saya tadi eh, melihatnya adalah menyimaknya gitu tadi time bound-nya nih yang belum ada tercapaian itu sampai sampai kapan gitu ya. Di Nah, visi dan tujuan dan strategi kami sudah menyusun breakdown ya dari visi breakdown-nya ya, tersebut. ada turunannya ya, gitu Ada seperti itu. turunannya berbentuk Nah, visi, strategi, dan tujuan, Pak Dokter. iya. Semester depan kami mengundang Pak Dokter ya untuk perumusan visi sekolah kami. Mohon Oh izin boleh boleh. Ya, kiranya Pak Dokter. mudah-mudahan ada waktunya dan sehat gitu Pak ya. Insya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Iya, Dokter sebelumnya. iya, iya. Mungkin itu tadi ya Pak Arif ya, mungkin Terima masalah kasih Pak Dokter. time-nya bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Baik. Silakan yang lain Bapak Ibu. Tadi terkait dengan artikel mungkin bisa dikritisi ya. Silakan ya. Saya Pak, Bu Nurlina silakan. ya ini mungkin hanya hanya ingin penegasan saja ya Bapak ya. Di Ya, sekolah saya, ya, kebetulan saya ngajar di SMA swasta di Cikarang. Jadi kemarin itu sempat kita itu ya ada perdebatan yang cukup alot ya mengenai menentukan visi dan misi gitu di sekolah ya. itu. Kemarin itu eh, teman sejawat saya mengajukan visinya itu hanya berupa kata, bukan kalimat. Kalau yang dari Bapak yang jelaskan barusan itu jika saya tidak salah memahami, visi itu kan berupa kalimat yang general, nanti diuraikan lebih khusus di dalam misi gitu ya Bapak, betul nggak ya? Betul, iya, iya, Nah iya. itu, sementara kemarin itu jadi visinya itu jujur, disiplin, berprestasi. Yang mau saya tanyakan, apakah hanya berupa kata seperti itu bisa kan menjadi sebuah visi, Pak? Nah, iya, tampaknya kalau dengan kata apa tadi jujur gitu ya, apa Disiplin, disiplin, berprestasi gitu. berprestasi. Nah, itu Betul. kan sebetulnya karakter ya yang menggambarkan. Nah, kalau visi itu adalah tujuan besar dari sekolah itu apa gitu ya, mimpi lah gitu ya, mimpi sekolah itu Iya, apa gitu kan? Kan dianggapnya bahwa seandainya. bahwa visi itu adalah sesuatu yang mungkin nyam dicapainya tuh susah gitu ya. Karena kalau Iya, sudah dicapai berarti kan harus ganti visinya kan. betul, betul, Pak. Nah, gitu ya. Nah, turunan-turunannya itu yang akan menjadi yang bisa dicapainya itu turunan-turunan dari visi itu apa gitu ya. Tadi kan sasarannya berupa misi, kemudian turun lagi menjadi sebuah tujuan gitu ya. Bukan apa namanya target pencapaiannya apa gitu seperti itu. Nah, disitulah gitu ya. Kalau kalau visi itu adalah sesuatu yang mimpi besar dari sekolah atau dari lembaga ya untuk mengarah pada kemajuan tentunya kan begitu seperti itu. Jadi belum memenuhi syarat ya, Pak ya? Nah, gitu iya, iya. Jadi harus harus ada gitu ya, harus ada mimpi besarnya apa gitu seperti Oh iya, itu. baik, baik. Baik, terima kasih, Bapak. Baik, iya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi?
Untuk yang hasilnya Bu Nurlina sudah saya buka di LMS-nya ya, untuk yang diunggah saja di LMS itu. Oh, baik-baik. Ya, Yang hasil tinggal kerja saya di LMS ya, Bapak yang ya? ke Oh, kelompok yang sekarang itu. Jadi baik-baik. tiap kelompok bisa bisa dimasukkan di situ ya. Itu hanya PPT-nya saja kah, Bapak? Ya, PPT-nya saja tidak apa-apa. Baik, Iya. baik, Pak. Kan artikelnya sudah dirangkum di situ kan di PPT-nya itu, Betul, jadi bisa betul. bisa Baik, Pak. mengakses gitu ya artikel itu. Nah, lagi Bapak Ibu, kita masih punya waktu 2 minggu lagi ya UTS ya. Betul, Pak. Masih ada 2 pertemuan. Pertemuan untuk minggu depan siapa? Bapak, mohon maaf, saya mau Ya, bertanya terkait untuk PTS nanti. ya, Saya ya. mungkin ini saya pribadi ingin tahu. Nanti mau seperti apa? Apakah open book atau bagaimana itu? Biar persiapan gitu, Pak. Iya, gini, eh, saya kan untuk perkuliahan di bahasa Inggris itu eh, mensupport gitu ya, ada koordinator perkuliahan untuk mata kuliah kuliah ini ya, kurikulum and design ya, eh, and learning design. Ini nanti koordinator menyampaikan seperti apa UTS-nya. Tapi yang pasti adalah UTS-nya adalah biasa menulis soal, tapi tetap ya tampaknya sih open book ya, Baik. open book ya. Ini bukan ini kan bukan yang UPM kan ya mata kuliah ini. UPM bukan ya, Sepertinya bukan, sepertinya. bukan ya. Saya belum ngecek Ya, lagi, Bapak. ya ini Iya, open book ya. open Atau book. nanti tetap saya kuatkan bahwa untuk yang UTS adalah open. Begitu juga UAS nanti seperti itu. Iya, baik. Dan tulis, Pak. Mudah-mudahan Ah, bisa diketik ya, Pak ya. iya repot lah ditulisnya diketik aja. Diketik aja Ya ya, Pak ya. diketik aja. Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pasti Terima kan kasih, kalau Bapak. biasanya gitu kan kalau kalau eh, soal atau pertanyaan yang pasti adalah kan saya bisa tahu mana yang pemikiran sendiri dengan pemikiran mesin gitu. Kan begitu ya. Betul, Pak. Itu aja. Pokoknya intinya gini ya. Saya lebih melihatnya kepada proses gitu ya, pada proses perkuliahan. Ya karena kan itu akan lebih objektif bagaimana saya memahami seperti apa perkembangan kompetensi dari Bapak Ibu terkait dengan mata kuliah ini kan begitu ya. Memahami tentang mengembangkan kurikulum itu seperti apa sih gitu ya. Mungkin eh, sudah sering Bapak Ibu lakukan kan sepertinya kan gitu ya. Ini kita secara teoritis gitu ya, bagaimana mengingat kembali mengembangkan itu, mengembangkan kurikulum itu seperti apa gitu ya. Dengan mengkaji dari pengalaman-pengalaman yang lain melalui hasil penelitian kan begitu ya. Orientasinya seperti itu. Ya, jadi berdasarkan itu kan saya yakin bahwa kemampuan Bapak Ibu sudah ada gitu ya. Ah, jadi sebenarnya saya tidak perlu menilai lagi, sudah di akhir kan gitu ya, sudah lihat kok kan gitu ya seperti itu. Jadi itu secara secara formalnya adalah ada di situ saja gitu seperti itu. Paham maksud saya Bapak Ibu ya seperti itu. Baik-baik, Pak. Kalau tidak ada apa cukup mungkin ya untuk hari ini Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Ya, Cukup mungkin. baik, mungkin kita akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih kepada kelompok 5 tadi atas penyampaian hasil review jurnalnya. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus meningkatkan kompetensi kita, terutama dalam hal pengembangan kurikulum ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih Pak Cep. Terima kasih.